Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dian Prabandini. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu mantan atasan saya, Ibu Alusnaria Dahlia dari Ditjen Ikma. Salah satu alasan saya kenapa saya memilih beliau menjadi role model saya karena ini pertama kalinya saya memiliki atasan seorang milenial yang menurut saya memiliki kinerja yang baik dan memiliki cara merangkul teman-teman dan bawahannya juga dengan baik sehingga menghasilkan output kerja yang maksimal. Ibu Ria, apa kabarnya? Halo, Sudah lama kita nggak ketemu, halo, udah selamat bulan sore Dian. sore Udah lama Ibu. nggak ketemu Dian nih. Iya, cuti melahirkan ya Bu, udah 1 bulan Iya, setengah. udah 1 bulan setengah nggak ketemu Dian. Iya, Ditambah kita sekarang PPKM. udah tambah-tambah WFH aja Hmm. terus Bu. Iya Ibu nih. mohon izin ya Bu ya, Mm-mm. saya mau wawancara sedikit nih untuk Iya, sekedar sharing sama silahkan. teman-teman CPNS lain. Kalau boleh diceritakan sedikit Bu profil Ibu, mungkin dari tanggal lahir Ibu, background pendidikan, jenjang pendidikan, jabatan, serta udah berapa lama sih Bu bergabung dengan keluarga kementerian ini? Silakan Ibu. Oke, oke. Selamat sore Dian. Selamat sore juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alusnaria Dahlia. Silahkan dipanggil dengan Ria, Ria aja cukup. Saya lahir di Bandung, 26 Juni 1986. Uh, Masa kecil saya sih sebagian besar di Bandung, tapi karena mengikuti pekerjaan orang tua ya, jadi saya sempat memang berpindah-pindah, sempat di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar. Lalu kemudian SMA dan kuliah itu kembali lagi ke Bandung. Saya lulus S1 dari Teknik Industri ITB dan S2-nya dari Fakultas Ekonomi UI. Gitu. Lalu saya bergabung di Kementerian Perindustrian itu sudah sejak tahun 2011 dan awalnya saya ditempatkan di Sekretariat Jenderal. Lalu kemudian saya pindah ke Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, waktu itu namanya masih Ditjen IKM. Lalu kemudian namanya sekarang berubah nih jadi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Lalu saya ditempatkan di IKMA ini, saya ditempatkan waktu itu bareng-bareng Dian ya, di Iya, Subdirektorat IKM Alat Angkut, tapi memang baru-baru ini per bulan ini saya geser sedikit pindah ke subdit sebelah di Subdirektorat IKM Elektronika dan Telematika. Mungkin gitu ya Dian? iya, terima kasih Ibu jawabannya. Eh, Lama juga ya Bu, berarti udah 10 tahun. 10 Terus tahun. 10 tahun per tahun ini. Di Betul. Dan tempat ini sekarang juga, saya sebagai analis, sorry tadi oh lupa, ya, saya sebagai fungsional. analis kebijakan ahli muda. Setelah 10 tahun, terus berpindah-pindah tempat penugasan, pernah nggak sih Ibu, pasti kan merasakan perubahan pemimpin, perubahan rekan kerja. Gimana caranya Ibu menyikapi perbedaan pendapat dari misalnya pemimpin yang dulu, pemimpin yang baru, rekan kerja yang baru, atau dari bawahan-bawahan? Gimana Ibu menyikapi perbedaan pendapat sampai saat ini? Oke. Ya, gini Dian, saya sih cukup beruntung juga ya sebenarnya di Kementerian Perindustrian ini sejak saya bergabung, saya sudah sempat mengalami beberapa kali mutasi gitu ya. Saya anggap itu sebagai suatu keberuntungan karena kenapa? Saya dapat pengalaman kerja dengan banyak orang, saya pernah kerja dengan unit yang A, unit yang B, unit yang C, dengan atasan maupun bawahan yang karakternya bermacam-macam gitu ya. Nah, dalam menyelesaikan pekerjaan, saya yakin sih, dimanapun kita berada, namanya perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran itu pasti ada. Background kita kan berbeda, gitu ya. Cara pandang, cara pikir kita juga berbeda. Bagaimana pendekatan kita terhadap masalah, bagaimana pendekatan kita untuk menyelesaikan suatu kegiatan, itu pasti berbeda. Nah, intinya sih yang utama ya pasti komunikasi gitu karena kita harus pintar-pintar menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik, cara yang santun dan cara yang orang lain juga bisa mengerti gitu. Jadi pendapat kita itu
tidak semata-mata untuk kita sendiri, tapi kalau kita ingin pendapat kita didengar, adalah tugas kita gimana nih supaya orang lain juga ngerti dengan pendapat kita, supaya mereka bisa mempertimbangkan bahkan menerima, kan gitu ya. Nah, terkait itu sih intinya kita juga yang kedua kita juga harus pintar-pintar menempatkan diri gitu ya. Sebagai bawahan ya hormat kepada atasan itu juga perlu gitu. Tapi bagaimanapun juga kita perlu juga punya prinsip gitu ya, punya integritas, mana yang menurut saya oke, mana yang menurut saya sudah di luar prinsip, itu juga perlu kita pertahankan. Intinya adalah bagaimana cara menyampaikannya dengan baik dan santun dan bisa diterima oleh orang lain. Mungkin gitu, Dian. Ya, terima kasih Ibu. Kalau dilihat-lihat kan load kerja kita di Ditjen IKMA ini juga padat banget ya Bu. Ya, banget. Jadi setiap hari kayak Betul. nggak pernah berhenti. Pernah nggak sih menemukan benturan-benturan, saya dari keperluan kantor dengan keperluan pribadi Ibu, gimana caranya Hmm. menyeimbangkannya? Iya, iya. Mungkin ini Dian juga sudah tahu ya sebenarnya bahwa memang load pekerjaan kita di Ditjen IKMA ini cukup padat karena memang IKM yang kita urusi ini ada banyak gitu ya. IKM di Indonesia ini ada sekitar 4,4 juta gitu yang mungkin tidak bisa semuanya kita fasilitasi tapi sebagian besarnya tentu perlu kita perhatikan kan gitu ya. Nah, jujur aja ya ini mungkin sharing aja karena Dian juga udah tahu. Seringkali memang ada hal-hal yang urgent dan penting gitu ya, penting dan tiba-tiba muncul, tidak selalu pada hari kerja dan jam kerja, gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang membutuhkan bantuan kita nih untuk kita memberikan pendapat, memberikan masukan, atau memberikan analisis, ya saya sih pada dasarnya kalau memang saya bisa, saya mampu, ya tentu saja kita ya sebagai ASN tentu ya kita memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan kita kapanpun kita dibutuhkan, gitu ya. Jadi ya memang sering sekali ya ada penugasan-penugasan di luar jam kerja ataupun di luar hari kerja yang tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu. Namun demikian ya saya juga paham teman-teman ini kan juga tentu punya prioritas lain atau punya hal-hal lain, tidak semua orang sama gitu ya. Jadi seperti saya pribadi misalnya ada hal-hal yang tidak bisa saya ganggu gugat misalnya seperti ibadah gitu. Ya tentu kita dahulukan. Tapi di luar itu setelah itu kalau memang kita mampu, yuk saya ngajak teman-teman ya berkontribusi semaksimal mungkin gitu. Karena ya menjadi ASN ya, menjadi aparatur sipil negara itu ya adalah pilihan kita bersama. Jadi yuk kalau negara membutuhkan kita, ayo kita bantu. Mungkin gitu Dian. Iya, sangat Mm. totalitas ya Bu. Perlu banget untuk menaungi para IKM ini. Mm. Nah, masih membahas tentang IKM nih. Mm. Kita kan setiap harinya bersinggungan langsung dengan IKM, banyak kunjungan-kunjungan langsung ke tempat-tempat IKM yang ada di pelosok Indonesia ini. Menurut Ibu, pernah nggak sih Ibu merasakan jiwa nasionalisme Ibu itu meningkat setelah melihat begitu luasnya persebaran IKM di Indonesia ini? Oh, banget. Jadi gini Dian, ini sebenarnya kita beruntung nih ya. Kita ditempatkan di Ditjen IKMA, ngurusin IKM, ini kita beruntung nih Dian. Nanti mungkin Dian juga ke depannya akan banyak merasakan langsung ya. Gitu. Jadi benar dengan seringnya melihat IKM kita yang banyak 4,4 juta itu, ya kita otomatis mau tidak mau perlu sering berinteraksi dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, mengunjungi mereka gitu untuk tahu bagaimana sih kondisi real di lapangan. Kita banyak bersinggungan dengan sektor real gitu ya. Jadi benar-benar bisa dengan mudah berempati gitu ya. Kalau kita ngelihat sendiri tuh suka lebih mudah berempati. Oh memang sebenarnya IKM kita ini seperti ini ya kondisinya gitu. Di sisi lain IKM ini kan tidak semua di kota-kota besar ya. Ada juga banyak bahkan yang di pelosok-pelosok. Jadi itu sebenarnya keberuntungan kita juga nih harus mengunjungi mereka. Kita juga di sisi lain melihat alam Indonesia yang begitu kaya gitu. Jadi di sisi lain kita sadar wah IKM kita ini sebenarnya potensial loh kalau bisa kita bantu gitu ya. Kalau kita bisa berdayakan, kita bisa mampukan mereka sebenarnya sangat potensial. Jadi Indonesia ini kaya, kaya potensi gitu. Di sisi lain kita juga saat berkunjung bisa lihat nih kayak background saya ini nih gitu Oh kan misalnya iya, wah betapa indah dan kerennya Indonesia ini gitu. Alamnya juga indah. Jadi ya
apalagi yang kurang, kenapa kenapa bisa nggak cinta sama Indonesia, kan gitu. Jadi menurut saya sih kita sangat beruntung nih, kita sangat beruntung di IKMA. Ya, nanti deh kamu akan merasakan sendiri saat menjalankan pekerjaan, saya yakin itu rasa nasionalisme itu akan tumbuh dengan sendirinya, gitu dia. Amin, Bu. Kan saya juga Amin. belum banyak nih ya kesempatan Ibu. Iya. Masih banyak Udah waktu buat kamu ini mengeksplor. explore Betul. KM dan Kalau masih daerah. baru, jalan masih panjang loh. Terima kasih. Ibu, terima kasih Mhm. sekali lagi atas waktunya Ibu ya. Oh iya, Semoga sama-sama Dian. teman-teman CPNS Kementerian Perindustrian tahun 2021 ini bisa terinspirasi menjadi seorang ASN yang profesional, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan penuh integritas. Sekali lagi terima kasih Ibu Ria atas waktunya. Selamat sore Ibu. Selamat sore, terima kasih.